Uji klinis fase ketiga kandidat vaksin corona dari Sinovac telah dimulai di 6 lokasi penyuntikan di Kota Bandung pada 11 Agustus lalu. Sebanyak 19 relawan menjalani uji coba perdana vaksin corona tahap 3 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran (Unpad) disaksikan Presiden Joko Widodo. Presiden berharap uji klinis fase 3 vaksin asal Cina ini bisa selesai dalam waktu 6 bulan. Sehingga vaksin itu bisa segera diproduksi massal oleh PT Bio Farma dan disuntikan ke masyarakat pada Januari tahun depan. Sudah meningkat menjadi 250 juta vaksin. Artinya vaksin inilah nanti yang akan digunakan untuk vaksinasi di tanah air. Sejumlah relawan yang telah mendapat penyuntikan perdana kandidat vaksin corona mengaku tak takut menjalani uji klinis. Mereka mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah mengatasi penyebaran corona dengan menjadi relawan. Santai, jangan takut ya, karena kita kan udah yakin ini semuanya sudah diatur sama pemerintah. Apapun yang terjadi pasti ada tanggung jawab di pemerintah. Jadi lebih baik ayo kita sama-sama menyelesaikan yang namanya COVID ini, biar kita selalu ada yang ngeluh kapan COVID ini berakhir atau berlalu. Ya makanya kita semangat, kita bantu pemerintah biar betul-betul ini COVID berlalu. Biar berakhir. Sementara itu, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Erick Thohir berharap imunisasi massal bisa dilakukan mulai 2021 di 83.000 kelurahan dan desa. Erick menambahkan TNI Polri akan menjadi komando pelaksana vaksinasi massal ini. Nah, tidak lain kenapa kita bisa lihat juga bagaimana Polri sendiri mempunyai tenaga medis yang sangat siap. Tidak hanya 53 rumah sakit dan 6.700 tempat tidur yang sudah ada, tetapi tenaga medis yang jumlahnya ratusan ribu, ini yang bisa juga mendukung daripada suksesnya imunisasi massal. Pemerintah menargetkan uji klinis selesai pada Januari 2021, sehingga Bio Farma bisa langsung memproduksi vaksin corona pada kuartal pertama 2021. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan uji klinis tahap 3 calon vaksin COVID-19 dari Sinovac, untuk membahasnya sudah bergabung secara daring Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Profesor Kusnandi Rusmil. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Prof? Sehat ya, Prof? Sehat. Sehat. Prof, berarti kalau sampai hari ini sudah berapa relawan yang mendapatkan suntikan uji calon vaksin Sinovac? Kalau yang udah disuntik itu 11 ya. Jadi 11. Yang lainnya nanti mulai minggu depan. Oke, berarti yang seratusan orang relawan yang sudah ini baru terpilih ya, Prof ya, belum mendapatkan suntikan, tapi sudah lulus screening awal. Baru di swab. Oke, baru, dan hasilnya sudah keluar, Prof? Udah keluar. Sudah keluar, dan artinya mereka lolos untuk bisa mengikuti uji vaksin ini, Prof? Sebagian besar lolos. Oke, sebagian besar lolos. Prof, ada dua kelompok pengujian kalau yang saya baca, ada uji vaksin dan placebo. Ini apa perbandingannya? Apakah para relawan ini mendapatkan dua-duanya atau salah satu suntikan? Salah satu suntikan. Kan nanti dalam waktu 6 bulan kita lihat. Dari yang placebo dan dari yang dapat vaksin, berapa yang mempunyai gejala-gejala COVID-19. Oke. Jadi kalau umpamanya nanti ada panas, nanti baik yang dapat vaksin maupun yang dapat placebo, kalau panas atau batuk pilek dan dia akan diperiksa darahnya dan juga akan diperiksa apusnya. Oke, apa perbedaannya? Apa perbedaannya, Prof, antara suntikan uji vaksin ini dan suntikan placebo ini, Prof? Kalau vaksin isinya ya vaksin. Oke. Kalau placebo bukan vaksin dan tidak akan menimbulkan zat anti kalau placebo. Tapi kalau vaksin akan menimbulkan zat anti untuk mencegah penyakit. Oke, jadi nanti hasilnya akan dibandingkan begitu ya, Prof? Iya, betul. Setelah 6 bulan kan kita ikuti. Oke. Yang dapat vaksin selama 6 bulan itu mana yang menunjukkan gejala penyakit dan yang dapat placebo mana yang mendapat
gejala penyakit. Oke, Ya. ini berarti angka 1.620 relawan yang dicari ini dibagi dua nanti kemudian yang akan Iya. mengikuti uji vaksin dan uji placebo, begitu ya, Prof? Betul. Prof, tadi disebutkan ada seperti gejala demam, kemudian batuk pilek ini. Jadi apa saja efek samping yang masih masuk dalam kategori wajar ketika seseorang atau para relawan ini kemudian mendapatkan atau mengikuti uji klinis vaksin ini, Prof? Kan sebelum mengikuti uji klinis ini, relawan itu ditanya panjang lebar. Oke. Ditanya itu kurang sampai 20 menit ya. Nah, itu udah pasti bahwa betul-betul sehat. Nah, nanti disuntik. Ya. Nanti dilihat habis suntik itu berapa yang panas dan berapa yang ada penebalan suntikan. Secara teoritis, yang panas itu kurang lebih antara 20 sampai 30%. Tapi panasnya tidak begitu tinggi. Ya, pakai paracetamol juga hilang. Oke. Nah, yang bengkak itu juga kira-kira segitu ya. Yang biasanya akan hilang dalam 2 hari pertama. Jadi gejala-gejala seperti demam yang tidak terlalu tinggi ini masuk dalam kategori wajar usai mendapatkan vaksin, begitu ya, Prof? Betul, seperti kita melakukan imunisasi pada bayi kita di puskesmas atau di dokter, kan suka ada habis disuntik suka demam, dikasih obat panas. Mungkin ini juga penting bagi pengetahuan para relawan yang akan mendapatkan vaksin nanti, Prof. Jadi apakah ada gejala-gejala yang mungkin mereka dapatkan yang tidak wajar usai mendapatkan suntikan vaksin atau calon vaksin? Ya, kalau umpamanya habis disuntik, kemudian timbul merah-merah di seluruh tubuh, nah itu nanti mungkin suntikan kedua nggak boleh, ya. Atau dia panas badan yang tinggi sekali, sampai 39 lebih, 39,5, itu juga nggak boleh. Tidak akan lagi. Yang kedua nggak boleh lagi. Seperti itu. Dan itu mungkin Jadi, terjadi ya, Prof? Mungkin saja terjadi. Ya, kan ada yang sensitif kan. Jadi ini bergantung pada apa, Prof? Apakah daya tahan tubuh seseorang atau kecocokan dari tipe orang masing-masing? Ya, vaksin itu kan benda asing yang dimasukkan dalam tubuh kita. Ya, vaksin dimanapun, bukan vaksin yang COVID aja, vaksin yang di puskesmas atau di rumah dokter itu kalau umpamanya ada reaksi yang hebat, yang akan datang juga nggak akan divaksin yang itu lagi gitu, mungkin diganti vaksinnya. Jadi bagi mereka para relawan yang sudah memilih atau ingin berkontribusi ikut untuk uji calon vaksin ini, apa yang harus mereka persiapkan, Prof? Mereka kalau udah dikasih tanda-tanda, kalau mamanya ada sesuatu yang lain, dia harus melapor. Oke. Dan kalau merasa nggak enak, bisa berobat ke rumah sakit, dimanapun. Bagi relawan atau calon relawan yang baru akan mendapatkan suntikan calon vaksin, apa yang harus dipersiapkan, Prof? Badan yang sehat. Ya, kalau nggak sehat nggak boleh. Jadi nggak boleh batuk pilek, ya. Itu akan ditunda vaksinasinya kalau batuk pilek. Ya, nggak boleh panas, ya, nggak boleh sesek, gitu. Jadi kondisinya harus benar. Seperti kita mau divaksinasi hari-hari lah kan mesti dalam keadaan sehat. Prof, mungkin boleh digambarkan kembali bagi yang belum mengetahui skema dari uji calon vaksin ini seperti apa, Prof? Jadi pertama-tama begitu datang kita swab, periksa darah. Kalau swabnya negatif, darahnya belum terpapar oleh COVID, dia itu boleh ikut uji klinis. Oke. Terus disuntik pertama kali. 14 hari kemudian disuntik lagi. Terus kemudian diikuti selama 6 bulan. Untuk melihat kejadian mana yang terpapar dengan COVID-19 dibandingkan dengan placebo. Kan 50% yang dapat vaksin, 50% dapat placebo. Oke. Seperti itu. Prof, nanti ketika para relawan ini sudah mendapatkan suntikan uji vaksin maupun uji placebo ini akan dipantau 6 bulan. Artinya mereka beraktivitas seperti apa, Prof? Aktivitas biasa hari-hari. Kerja seperti biasa, sekolah, yang kuliah.
nggak ada masalah. Kalau ada apa, dia harus berobat. Kalau merasa nggak enak, ya nanti akan dipantau oleh petugas yang udah ada. Oke. Atau nelepon, ya. Ya, hari-hari ini kan kita harus mengikuti protokol kesehatan, artinya menjaga jarak, kemudian juga menggunakan masker. Nanti apa indikasinya, Prof? Mereka para relawan yang sudah mendapatkan suntikan uji vaksin ini, mereka memang akhirnya tidak terkena COVID-19 karena vaksinnya, bukan hanya karena menaati protokol kesehatan. Indikasinya apa, Prof? Semuanya harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Karena kita nggak tahu siapa yang dapat vaksin, siapa yang dapat placebo. Itu baru dibuka setelah hasil dari penelitian, setelah 6 bulan penyuntikan terakhir. Jadi semuanya harus ikut protokol kesehatan. Ya. Saya pun nggak tahu siapa yang dapat placebo, siapa yang dapat vaksin. Lalu secara sederhananya, Prof, bagaimana mengetahui indikasinya bahwa seseorang ini tidak terkena COVID-19 karena vaksinnya, artinya vaksinnya lolos gitu? Ya kan nanti pada akhir penelitian kan kita lihat, kan itu kan dipantau terus selama 6 bulan. Kalau ada apa-apa kan dia harus melapor. Nanti akan di-swab, akan diperiksa darah, dia COVID atau tidak. Kan nggak semua COVID yang mempunyai harus dirawat ya. Orang ada tanpa gejala kan juga ada. Seperti itu. Oke, Prof, sejumlah epidemiolog menyebut kemungkinan calon vaksin ini berhasil hanya 10 sampai dengan 30%. Dari kajian Prof bersama tim seperti apa? Kan kita melihat dari pengalaman-pengalaman masa lalu dan juga pengalaman-pengalaman yang di Wuhan, ya, yang di Wuhan itu efektivitasnya selama 1 bulan lebih itu terbentuk zat antibodi itu kurang lebih hampir 90%. Dan ada juga yang lebih dari 90%. Jadi saya yakin walaupun ini baru pertama kali, tapi dari literatur yang saya dapatkan yang dari Chinese, kemungkinan keberhasilannya itu sekitar 90%-an lah. 90%, Prof? Iya, betul. Oke. Dan yang dari saya pelajari ya Bu ya, karena ini yang disuntikan kan ini kan virus yang dimatikan, kemudian dicampur dengan zat logam berat, karena aluminium hidroksida dan aluminium dihidroksida. Nah itu dia akan merangsang untuk membentuk antibodi dari sel-sel limfosit T namanya. Optimisme yang sama juga tampaknya disampaikan oleh pemerintah yang ingin memproduksi massal ini jika lolos nanti di tahun depan. Saya mau konfirmasi lagi, Prof, boleh Anda koreksi kalau saya salah. Berarti nanti uji vaksin terhadap kurang lebih 1.600-an relawan ini akan dilakukan bertahap sampai dengan Desember nanti, lalu dipantau 6 bulan. Artinya 6 bulan ini terhitung dari Desember nanti. 6 bulan artinya Mei sampai Juni baru diketahui calon vaksin ini lolos atau tidak. Begitu, Prof? Kan kita mulainya nih sekarang ini. Kan ini udah mulai kan sekarang ini kan. Ya. Ya. Nanti semuanya akan diikuti selama 6 bulan. Oke. Nanti rencananya kita akan selesai sebanyak 1.620 itu pada akhir Agustus. Ya, pada akhir Agustus. Jadi akhir Agustus itu kurang lebih 1.620 itu udah selesai semua kita suntik, tinggal kita ikuti semuanya. Oke, berarti nanti terhitung 6 bulan itu sampai kapan ya, Prof? Berarti tidak harus sampai selesai dulu 1.600 orang sampai Desember, baru dihitung 6 bulan, baru akhirnya bisa dinyatakan itu lolos atau tidak? Januari kita udah selesai penelitiannya sebagian. Oke. Udah bisa ada yang dihitung. Oke. Ada 540 pertama tuh akan kita masukkan dalam perhitungan utama. Oh, oke. Berarti ini tahapannya untuk suntikan uji klinis sendiri itu berarti ditargetkan sampai kapan, Prof? Selesainya Februari. Oh, oke, Februari. Dengan tadi optimisme dari tim bersama dengan Prof juga 90% ya, Prof ya? Iya, betul. Oke, Prof, boleh dijelaskan juga kepada kami orang awam, Prof. Ini relawan yang dipilih umurnya 18 sampai dengan 59 tahun. Apakah ini artinya jika vaksinnya nanti lolos uji tidak boleh digunakan oleh usia di luar itu? Nah, jadi sementara waktu yang kita gunakan ini adalah untuk orang-orang yang produktif dan sehat, ya, supaya dia bisa sekolah, bisa kerja dan sebagainya.
nanti ada penelitian lain yang mungkin Depkes yang menentukan, itu yang kita sebut ad interim. Mungkin nanti, tapi harus selesai dulu ini semuanya, ya. Nanti kalau ini udah selesai, ya, nanti kita bisa melakukan penelitian pada umur-umur tertentu, tapi dengan jumlah yang lebih sedikit, sehingga kita bisa mempergunakan vaksin ini untuk yang umur yang telah kita teliti yang lebih sedikit. Jadi kan sekarang umpamanya 18-59. Betul. Nah, nanti mungkin dengan jumlah yang lebih sedikit kita peneliti untuk yang umur 60 sampai 75 atau di bawah 18 sampai 10 tahun umpamanya. Tapi itu jumlahnya nggak akan sebanyak ini. Jumlahnya akan kurang daripada ini. Oke. Berarti ini harus dikembangkan lagi, apakah akan memakan waktu lama lagi, Prof, untuk umur di luar itu atau seperti apa? Targetnya sekarang yang orang produktif dulu. Oke. Ya, nanti itu selesai sambil jalan, barangkali nanti pemerintah akan melakukan penelitian yang untuk yang lain, tapi jumlahnya nggak sebanyak ini. Namanya penelitian ad interim namanya. Dan dari keilmuan Anda melihat berarti tidak butuh waktu lebih lama lagi untuk mengembangkan, hanya perbedaan umur saja untuk menyesuaikan vaksin ini nanti atau calon vaksin ini nanti? Iya, mungkin nggak akan 6 bulan itu. Jumlahnya sedikit dan tidak akan 6 bulan, mungkin lebih sebentar. Tapi nanti ada perhitungannya lagi, nanti ahli statistik yang akan menghitung. Oke, ini uji klinis sudah berjalan. Bagi kami orang awam yang tentunya berharap segera ada vaksin yang bisa ditemukan, vaksin COVID-19 yang ditemukan. Bagi Anda, Prof, sebagai ilmuwan, tentu paham betul soal ini. Kalau Anda melihat uji vaksin yang sudah berjalan ini, Anda tadi yakin 90%. Kalau dari yang sudah berjalan ini, sudah berapa persen Anda bisa katakan ini Anda lihat sesuai dengan track atau on the track? Ya. Saya itu sebetulnya udah melakukan uji klinis itu ini yang ke-33 kali. Dan yang selama 32 kali itu alhamdulillah nggak ada yang gagal. Ya, alhamdulillah gitu loh ya, Tuhan masih sayang sama tim kita gitu ya. Yeah. Saya mulai melakukan penelitian ini dari tahun 1992. Itu Bu. Ya, waktu itu. Kemudian lebih masif lagi pada tahun 2000 ke atas untuk uji klinik vaksin. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya rasanya tidak ada hambatan yang benar-benar menghambat. Karena hampir semua vaksin yang digunakan untuk program pemerintah, kebetulan Bio Farma mempercayakan ke UNPAD untuk melaksanakannya. Dan selama ini ya hasilnya baik gitu loh. Alhamdulillah. Sehingga optimisme 90% semoga vaksin ini berhasil. Nah, terakhir Prof, apa yang mau Prof dan tim sampaikan kepada masyarakat maupun para relawan yang akan mengikuti uji vaksin ini? Jadi yang para relawan, walaupun udah disuntik, kita nggak tahu apakah ini vaksin atau placebo. Memang kondisi vaksin itu akan kebal. Tapi kita nggak tahu siapa yang dapat vaksin, siapa yang dapat placebo. Dan kalau seandainya 70% dari penduduk ini divaksinasi, itu baru bisa untuk menghambat semuanya jadi kebal. Jadi yang 30% nggak divaksin itu juga akan terlindungi. Nah, kita yang diimunisasi cuma 1.620. Jadi yang lain-lainnya belum diimunisasi. Jadi semuanya harus menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nggak ada jalan lain. Mungkin itu dari saya tambahannya. Semuanya itu harus. Baik, terima kasih Profesor Kusnandi atas waktunya bersama Sapa Indonesia Pekan. Kami berharap besar kepada Prof dan juga tim. Semoga sehat selalu. Terima kasih Prof atas waktunya. Terima kasih.